dulu apa apa sih senjata kimia yang disuplai Iran untuk tentara untuk pemerintah Suriah si Al-Assad ini itu kan membunuh rakyat senjata kimianya ya waktu dia perang saudara. Nah, justru yang dia rasa itu masih banyak itu masih ada stoknya di pemerintahan Al-Assad ya beli. Terus kedua juga mungkin rudal-rudal jarak menengah maupun jauhnya. Nah, itu yang mungkin akan diserang. Makanya mungkin beberapa titik akan diserang. Sambil mungkin saya rasa intelijen Israel juga sudah mulai masuk ke situ ya. Jadi dilihat di mana lagi nih gudang-gudang penyimpanan ex pemerintahannya Al-Assad. Itu yang mungkin jadi kerawanan buat nanti dipakai menyerang kalau memang si HTS ini nggak bisa dipegang begitu ya. Nah makanya was-was dia juga mesti jaga perbatasan. Tetapi bagus nih biar langsung kedoknya kalau dia mau nyerang. Tapi saya rasa mungkin dia akan berpikir ulang, nasib dia akan mati menggenaskan sama aja seperti si Al-Baghdadi, seperti kelompok-kelompok teroris yang lain ya, si Nasrallah, si siapa yang Hamas itu Haniyeh segala macam mati menggenaskan semuanya teroris ini. Jadi saya nggak boleh lagi modelnya teroris. Makanya dulu dia dari Al-Nusra yang dulu dihajar sama Amerika, NATO dan Rusia juga ya, termasuk pemerintahan Asyad sendiri, bahkan Iran sendiri juga juga itu ya. Nah itu dia mungkin mikir ulang, gue akan jadi musuh seluruh banyak negara begitu. Itu kematian gue lebih cepat lagi sama tentara gue gampang dihabisin. Padahal gue belum ngumpulin harta nih bisa jadi. Siap, siap. Ya udah. Oke, gitu aja Pak Paul. Saya singkat aja. Saya tunggu besok ya di TikTok. Lanjut. Oke, lanjut. Tadi ada siapa tadi baru masuk ya? Sebentar ya. Tadi ada satu lagi baru masuk barusan tadi. Sebentar ya. Oh, ini Pak Paul Dere nih. Pak Paul Dere, masuk silakan Pak Paul Dere. Mana Pak Paul Dere? Pak Paul Dere. Tadi resen ya. Ini masih kerja ya, masih di kantor ya. Oke deh nanti. Siapa mau lanjut lagi? Pak Iska mau tambahin lagi Pak Iska? Ya, jadi kalau menurut saya Israel dia akan melihat karena kalau dia serang langsung ke situ takutnya ya jadi gimana ya? Jadi citra yang buruk buat si Israel takutnya di mata internasional. Jadi dia pasti kalaupun mau nyerang dia akan komunikasikan dengan Amerika ya, jadi nggak gegabah. Tetapi beberapa serangan pelurunya, nah mungkin dia melihat ada ancaman yang dulu senjata kimia yang disuplai Iran untuk untuk pemerintah Suriah si Al-Assad ini itu kan membunuh rakyat senjata kimianya ya waktu dia perang saudara. Nah, justru yang dia rasa itu masih banyak itu masih ada stoknya di pemerintahan Al-Assad ya beli. Terus kedua juga mungkin rudal-rudal jarak menengah maupun jauhnya. Nah, itu yang mungkin akan diserang. Makanya mungkin beberapa titik akan diserang. Sambil mungkin saya rasa intelijen Israel juga sudah mulai masuk ke situ ya. Jadi dilihat di mana lagi nih gudang-gudang penyimpanan ex pemerintahannya Al-Assad. Itu yang mungkin jadi kerawanan buat nanti dipakai menyerang kalau memang si
HTS ini nggak bisa dipegang begitu ya. Nah makanya was-was dia juga mesti jaga perbatasan. Tetapi bagus nih biar langsung kedoknya kalau dia mau nyerang. Tapi saya rasa mungkin dia akan berpikir ulang, nasib dia akan mati menggenaskan sama aja seperti si Al-Baghdadi, seperti kelompok-kelompok teroris yang lain ya, si Nasrallah, si siapa yang Hamas itu Haniyeh segala macam, mati menggenaskan semuanya teroris ini. Jadi saya nggak boleh lagi modelnya teroris. Makanya dulu dia dari Al-Nusra yang dulu dihajar sama Amerika, NATO dan Rusia juga ya, termasuk pemerintahan Asyad sendiri, bahkan Iran sendiri juga juga itu ya. Nah itu dia mungkin mikir ulang, gue akan jadi musuh seluruh banyak negara begitu. Itu kematian gue lebih cepat lagi sama tentara gue, gampang dihabisin. Padahal gue belum ngumpulin harta nih, bisa jadi belum ngawinin banyak perempuan begitu. Bisa jadi mungkin pemikirannya akan begitu. Mungkin saya gue nggak boleh lagi model seperti ISIS atau Al-Qaeda, itu gue bisa jadi musuh internasional ya. Gue pun kalau mau itu nantilah, tunggu gue punya kekuatan besar. Nah, tetapi saya rasa dalam waktu dekat ini dia nggak bisa, dan itu mungkin ya dari kelompok Kurdistan yang selama ini juga notaben tidak akur dengan Turki ya. Nah, yang jadi musuh begitu. Sedangkan kelompok ini kan didukung oleh Turki juga begitu ya. Walaupun kita nggak tahu dukungan Turki ini seberapa besar begitu. Apakah benar-benar bisa mengkontrol jadi si HTS ini bonekanya Turki. Saya rasa juga nggak segampang itu. Nah, saya rasa kekuatan si HTS ini juga cuman hanya kelas puluhan ribu, mungkin bisa jadi masih di bawah Hizbullah begitu ya. Jadi waktu dia lawan Hizbullah pun dan proksi Iran, makanya dia mungkin ini ya dendam juga termasuk kepada si Hizbullah maupun Iran begitu. Dulu kan dia dikejar-kejar juga karena si Hizbullah dan si Iran ini mendukung si pemerintahnya Assad ya, termasuk dengan Rusia. Nah, jadi kalau dia mau ngelawan Rusia ya dia sadar lah nggak mampu gua ya. Jadi selama dia nggak punya pilot-pilot pesawat tempur ya gampang dia dihancurin begitu ya, kalau cuma modelnya tank meriam sama senjata-senjata di mobil saja begitu. Nah, jadi saya rasa mungkin dalam waktu ini mungkin pun kalau dia tidak diakui di PBB, pemimpin yang baru ini seperti kayak model si Taliban, dia juga nggak bisa apa-apa. Banyak negara nggak bakal banyak yang mau investasi di sana begitu. Jadi dia juga akan berpikir ulang. Makanya saya rasa ada masa jeda transisi yang dia serahkan kepada PM ini, akan ada pergantian. Mungkin dia akan melakukan pemilu ya, pemilu yang disepakati secara internasional, bersifat demokratis ya, bukan main model-model kayak Taliban. Akhirnya kalau yang model kayak Taliban ya lu kesulitan sendiri ya, mesti ngemis-ngemis sama Cina begitu ya. Mungkin Cina yang baru mau masuk ke situ. Nah, jadi saya rasa dia mikir ulang untuk itu. Dan bisa gampang dihabisin kalau dia mau benar-benar radikal lagi, model ekstremis seperti model ISIS Al-Qaeda. Nggak bakal lah, saya rasa. Bodoh itu kalau kayak gitu. Dia cepat mempercepat kematiannya dan kelompoknya dihabisin seperti Hizbullah. 2 bulan aja habis, cuma punya 30.000, 50.000 koar-koar gede, mati semua tuh tentaranya ya, sampai komandan-komandannya mati itu ya, kelas manajer sampai supervisornya pun mati semua, nggak bisa apa-apa. Bahkan penggantinya pun belum berapa minggu mati lagi, udah dihajar. Jadi gampang, mereka nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, gampang dihajar ya. Si Al-Assad bisa bertahan ya karena ada bantuan Rusia aja minimal gitu ya. Kurdistan pun juga bisa bertahan ya karena ada bantuan dan pelatihan dari Amerika. Jadi kalau nggak ada negara-negara non muslim ini ya mereka nggak bisa apa-apa ya. Itu
Pak Teddy tuh mau ngomong lagi kayaknya. Ya, Pak Teddy, lanjut Pak Teddy, boleh. Yang sudah jadi host, kapan aja bisa masuk ya. Oh, ya. Ya, Shalom. Pembicaraan kita memang tadi ke Syria. Opung Toba juga bahas Pak Bahari. Sangat tajam kritisannya, begitu juga SK. Sangat luar biasa. Saya selalu berbicara tentang Islam itu dampaknya di Indonesia. Itu selalu saya, karena konsumennya, pendengaran kita adalah penduduk Indonesia. Lagi kita membahas apa yang terjadi di negara seberang sana. Ya, benar juga Pak Paul katakan, Pak Paul akan mengundang tokoh-tokoh yang sangat signifikan untuk hari di tempat ini. Tapi notabene-nya adalah untuk menegur bangsa dan negara kita, pengambil keputusan negara kita, itu yang paling bagus. Karena pada zamannya Presiden Bambang, negara kita hampir terjadi seperti negara Mesir atau terjadi negara di mana di negara-negara Islam. Bagaimana tumbuhnya semarak dengan Muhammadiyah, ya, Islam garis keras itu muncul secara radikal di negara kita waktu itu. Tapi mudah bersyukurlah terendam kembali itu setelah organisasi Islam itu muncul secara saya bilang secara sporadis di negara kita waktu Jambang Susilo. Nah, sekarang ini yang saya mau sampaikan bahwa sebenarnya solidaritas Islam itu kalau kita mendengar, kita percaya juga terhadap solidaritas Islam, tapi solidaritas dalam konteks positif lah, jangan dalam solidaritas yang radikalisme gitu. Artinya begini, terjadi peperangan Islam di Timur Tengah sana dan sekitarnya, eskalasinya jangan konteks Islam itu ke bawah karena negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya mereka juga membenci yang minoritas itu. Itu kan dampak terjadi di negara kita yang tidak bisa dielakkan. Persoalan orang lain di luar sana dibawa-bawa ke persoalan di dalam negeri. Sehingga mereka mengkafir-kafirkan orang yang saya bilang tadi, mau Buddha, Hindu, ya, mau Kristen lain sebagainya. Karena pengaruh dampak perang di sana itu SK. Itu yang saya selalu menjadi perhatian bagi saya. Dan saya juga menjadi trigger bagi teman-teman sini untuk memancing, untuk melihat itu. Ini persoalan kan di negara kita, saya bilang. Karena pengaruh di Islam sana, gitu, di seberang sana, maka muncullah solidaritas Islam yang ada di Indonesia. Contoh, mereka mendukung secara di balik layar, mendukung Hamas, mendukung Palestina. Tetapi bukan persoalannya itu, karena solidaritasnya itu. Bukan bagaimana benar salahnya gitu. Artinya ada dampak si Islam ini dalam tanda kutip melakukan teroris, radikalisme ekstremis, karena solidaritas itu kelompok-kelompok di Indonesia menerima itu sebagaimana begitu mereka gitu. Bukan dalam pendekatan positif. Ini yang selalu kita harus kritik kepada pengambil keputusan negara untuk melihat kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia yang selalu menghancurkan sistem persatuan dan kesatuan negara. Itu kan banyak contoh kan. Pernah terjadi kerusuhan Ambon, kerusuhan Sulawesi Tengah, ya kerusuhan yang ada di Kalimantan. Itu tercipta bukan dari minoritasnya itu, dari Islam radikalnya itu, yang ekstremisnya itu. Yang notabene hanya mau merasa bersolidaritas dengan Islam yang ada di luar sana. Nah ini yang menjadi dampak signifikan kepada negara kita sulit maju. Karena saya sering katakan bahwa kelompok-kelompok ini yang terorganisir ini, mereka secara legitimasi memasukkan undang-undang kelompok mereka ke dalam sistem negara. Nah ini yang oleh sebab itu para intelektual, saya bilang para cendekiawan, kemudian akademis lihat dari sudut itu. Ya, kalau kita tidak mau melihat dari sudut itu, negara kita tidak akan maju. Menurut saya bilang contoh ada undang-undang syariah yang sudah masuk ke perbankan, ada undang-undang halal non halal masuk di Departemen Perdagangan, udah macam-macam mereka coba masuk ke semua hal ini
ada juga undang-undang pendidikan yang notabene adalah cuma menggebris keuangan negara untuk kepentingan rancangan mereka. Ini yang saya harus kritik di negara kita. Yang harus kita kritiki bersama. Akan bervokal suara seperti itu. Baru suara itu saya akan buktikan. Bukan saya akan buktikan bagaimana negara kita Putus-putus ya? Apa punya saya ya? Putus-putus. Pak Teddy suaranya. Ulang lagi Pak. Ngelek Pak Teddy. Pak Teddy suaranya ini Pak. Sinyalnya jelek. Pak Teddy ulang lagi Pak Teddy, masuk lagi Pak Teddy. Pak Teddy lagi dibunuh itu kali. Itu SK, cara pikir saya selalu ke situ SK. Tidak ada baru Anda akan melihat dan perbankan. Baru Suaranya, Anda akan melihat bagaimana. Udah bagus. Udah, ya udah lanjut Pak Teddy. Tadi suaranya hilang-hilang soalnya. Ini Pak Teddy sambil jalan-jalan nih dia nih, sambil masuk-masuk ruangan nih dia. Suaranya Pak Teddy. Ya udah, Bu Dora dulu deh, Bu Dora dulu. Ini Pak Teddy suaranya. Oh, mana ke sign out. Ya Bu Dora dulu deh. Pak Paul, oke Pak Paul. Tadi Pak SK saya dengar.